Chen Ping menepuk bahu Humazi, mengisyaratkannya untuk tenang, lalu menatap lelaki tua itu. Apakah buku kuno itu mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu memiliki karakteristik khusus? Atau keahlian khusus apa yang mereka gunakan? Lelaki tua itu menggelengkan kepala dan berkata, catatannya sangat singkat. Mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu sangat kuat, kejam, dan tindakan mereka sangat rahasia. Mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun setelahnya. Pada saat itu, semua kekuatan utama di surga keempat juga menyelidiki masalah ini, tetapi tidak berhasil. Chen Ping sedikit mengernyit dan berpikir keras. Pasukan tak dikenal, pria berbaju hitam, balas dendam atas genosida. Tampaknya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui tersembunyi di balik ini. Yuyu menatap Humazi yang tampak kesakitan, lalu menatap Chen Ping yang termenung, dan berkata dengan lembut, sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Gunung Jiupan memang tanah leluhur keluarga Hu Anda. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dalam hal ini, sesuai janji sebelumnya, saya, Istana Iblis Hitam, bersedia memberikan penjelasan kepada keluarga Hu Anda. Jika Anda ingin membangun kembali keluarga Hu, saya dapat mengalokasikan sebagian wilayah itu untuk Anda. Jika kau ingin menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan klan, Istana Iblis Hitamku juga bisa membantu. Humazi mengangkat kepalanya, matanya merah, dan berkata dengan suara serak, aku hanya ingin tahu siapa yang menghabisi keluarga Huku saat itu. Aku, Humazi, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kebencian yang kuat yang bergema di aula kosong, membuat orang-orang menoleh ke samping. Yuyu tersenyum tipis, tapi apa yang kukatakan mengharuskanmu untuk membantuku. Ada apa? Bantu aku mengambil sesuatu. Tatapan Yuyu tajam, jauh di dalam Gunung Jiupan. Ada peninggalan kuno bernama Jurang Pemakaman Iblis. Di antara harta karun itu ada yang sangat penting bagi klan iblisku. Namun di sana ada banyak sekali larangan, sehingga menyulitkan anggota klanku untuk masuk. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkannya, saya tidak hanya akan mengembalikan wilayah itu kepada Anda, tetapi saya juga dapat menyetujui satu syarat Anda. Humazi mengerutkan kening dan menatap Chen Ping. Chen Ping berkata dengan tenang, Jurang Pemakaman Iblis, kedengarannya seperti tempat yang buruk. Yuyu terkekeh, bagi orang lain, ini mungkin jalan buntu, tapi bagimu, ini mungkin kesempatan. Chen Ping dan Humazi saling memandang, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Chen Ping mengetuk pelan meja batu itu dengan ujung jarinya, matanya menatap wajah Yuyu sambil tersenyum tipis. Penyihir ini tampaknya jujur, tetapi sebenarnya, setiap kata yang diucapkannya penuh perhitungan. Jika jurang pemakaman iblis semudah itu dimasuki, mengapa para iblis tidak berhasil begitu lama? Penyihir bulan hantu pandai memilih orang. Chen Ping tiba-tiba terkekeh, apakah kamu yakin kita bisa masuk? Yuyu meletakkan cangkir tehnya, tatapan aneh melintas di matanya. Yuyu telah melihat apa yang dilakukan rekan Dao Chen, dan Gunung Jiupan adalah tanah leluhur keluarga Hu. Saudara Hu mungkin memiliki jejak peninggalan leluhurnya, yang cukup untuk menghindari batasan eksternal. Humazi mengepalkan tinjunya, pikirannya kini dipenuhi kebenaran tentang genosida. Selama ia bisa menemukan petunjuk, ia tak hanya akan menembus jurang pemakaman iblis, tetapi juga akan berani menghadapi gunung pedang dan lautan api. Chen Ping, aku sudah berjanji padanya. Chen Ping melirik Humazi, dan melihat tatapannya yang tegas. Ia berhenti ragu dan berkata, tentu, tapi kita butuh peta jurang pemakaman iblis, dan semua catatan klanmu tentangnya. Selain itu, jika kami menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi selama proses berlangsung,
Kami dapat mundur kapan saja, dan Anda tidak dapat memaksa kami. Itu wajar. Yuyu segera meminta seseorang untuk mengambil gulungan peta kulit binatang dan beberapa buku tipis. Peta ini menandai perkiraan jangkauan jurang pemakaman iblis, tetapi batasan di dalamnya bervariasi, dan Anda masih perlu menjelajahi situasi spesifiknya sendiri. Buku-buku ini adalah catatan-catatan yang tersebar yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan mungkin berguna. Chen Ping mengambil peta itu dan membukanya. Ia melihat medan Gunung Jiupan digariskan dengan tinta merah tua. Jauh di dalam peta, terdapat area yang diselimuti kabut hitam, dengan tulisan jurang pemakaman iblis terukir di atasnya. Ada juga beberapa simbol aneh yang digambar di sebelahnya, seperti semacam peringatan. Tulisan tangan di buklet itu berantakan, dan sebagian besar isinya adalah catatan tentang konsentrasi energi iblis dan distribusi binatang iblis. Satu halaman menyebutkan bahwa ada sisa-sisa jiwa iblis kuno di dasar jurang, yang pandai mengendalikan pikiran manusia, yang membuatnya sedikit mengernyit. Kapan kita berangkat? Humazi tak dapat menahan diri lagi. 3 hari lagi, Chen Ping menyimpan peta itu. Kita perlu membuat beberapa persiapan. Yuyu tidak keberatan dengan hal ini. Ia mengatur akomodasi untuknya dan mengirim 2 biksu iblis untuk bersiaga kapan saja, yang sebenarnya untuk pengawasan. Setelah kembali ke kediamannya, Humazi segera mengunci diri di kamar dan berulang kali membolak-balik buklet, mencoba menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan keluarga Hu. Chen Ping berdiri sendirian di dekat jendela, memandangi Gunung Jiupan di kejauhan yang diselimuti energi iblis. Indra spiritualnya diam-diam menyebar, memilah-milah situasinya saat ini. Air di istana iblis hitam terlalu dalam, dan aura para ahli tersembunyi itu jelas bukan aura orang biasa. Yuyu berani membiarkan mereka pergi ke jurang pemakaman iblis. Mungkin bukan hanya demi harta karun, tetapi mungkin juga ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, dan membiarkan mereka menguji bahaya sebenarnya di dasar jurang. Namun, keadaan telah sampai pada titik ini, dan mereka tidak punya jalan keluar. Humazi membutuhkan kebenaran, dan Chen Ping sendiri agak tertarik pada apa yang disebut kesempatan. 3 hari kemudian, di pagi hari, Chen Ping dan Humazi bertemu Yuyu di gerbang istana iblis. Yuyu masih berpakaian ungu, diikuti oleh 10 biksu iblis dengan aura kental, masing-masing membawa bungkusan hitam. Ini adalah sumber daya dan ramuan yang telah disiapkan untukmu. Meskipun tidak berkualitas tinggi, itu cukup untuk mengatasi erosi energi iblis di dasar jurang. Yuyu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerahkan paket itu. Pintu masuknya ada di lembah retakan di tengah Gunung Jiupan. Aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana. Chen Ping mengambil bungkusan itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa liontin giok berukir pola pengusiran setan dan sebotol eliksir hijau tua. Aromanya sedikit herbal, tetapi tidak setajam teh yang kuminum sebelumnya. Ia dengan santai memberikan liontin giok itu kepada Humazi, tetapi menyimpan pil-pilnya. Teknik jantung konsentrasinya dapat menyerap energi iblis, jadi pil-pil ini mungkin tidak berguna baginya. Mengikuti biksu iblis yang memimpin, mereka melewati hutan lebat di luar Gunung Jiupan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat energi iblis di udara. Pepohonan menjadi bengkok dan menghitam, dan sesekali terlihat tulang-tulang hewan besar di tanah, yang jelas-jelas telah digerogoti oleh iblis-iblis kuat. Lembah retakan ada di depan. Biksu yang memimpin jalan menunjuk ke jurang tak berdasar di depan. Miasma abu-abu kehitaman berputar-putar di celah itu, dan suara samar seperti lolongan hantu dan lolongan serigala terdengar dari dalamnya. Humazi berdiri di tepi celah, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia mengeluarkan liontin giok,
yang patah dari tangannya, liontin giok itu memancarkan cahaya putih redup saat itu, beresonansi dengan napas tertentu di celah tersebut. Ini, liontin giok leluhur keluarga Huku, sebelumnya tidak bereaksi, tapi aku tidak menyangka akan pindah ke sini. Chen Ping memandangi liontin giok itu dan menyadari bahwa liontin itu terukir simbol-simbol yang mirip dengan peta kulit binatang. Ia pun mengerti, sepertinya leluhurmu memang pernah ke sini. Liontin giok ini mungkin kunci untuk membuka batasan-batasan luar. Dia mengeluarkan peta untuk memastikan lagi, lalu menunjuk ke bagian yang relatif sempit di sisi kiri lembah retakan. Turunlah dari sini. Menurut peta, akan ada tangga batu setelah melewati lapisan miasma. Hu Mazi memegang erat liontin giok itu di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Chen Ping, aku akan turun dan memeriksanya dulu. Ayo pergi bersama. Chen Ping memegang bahunya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi, membentuk perisai emas muda untuk melindungi mereka berdua. Miasma ini beracun. Jadi berhati-hatilah. Mereka berdua melompat ke dalam celah, dan miasma menyelimuti mereka seperti lumpur lengket. Bau amis menusuk telinga dan hidung mereka. Jika bukan karena perisai kekuatan spiritual yang mengisolasi mereka, mereka mungkin akan langsung merasa pusing. Cahaya liontin giok di tangan Hu Mazi makin lama makin terang, dan racun di depannya otomatis terpisah ke kedua sisi, menyingkapkan lorong yang lebarnya hanya cukup untuk dilewati satu orang. Ini benar-benar berhasil. Hu Mazi terkejut sekaligus gembira, lalu mempercepat laju turunnya. Aku tidak tahu berapa lama aku terjatuh, tapi akhirnya aku menginjak tanah yang kokoh. Chen Ping mendongak dan melihat bahwa racun di atas telah tertutup lagi, seperti tirai tebal, sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Keadaan di sekelilingnya gelap gulita, hanya liontin giok di tangan Hu Mazi yang memancarkan cahaya putih redup, menerangi anak tangga batu di bawah kakinya. Tangga batu itu berkelok-kelok menurun, dan dinding-dinding batu di kedua sisinya dipenuhi garis-garis merah tua. Jika diperhatikan lebih dekat, garis-garis itu tampak seperti rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat. Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding batu, dan merasakan hawa dingin yang menusuk di ujung jarinya. Saat indera spiritualnya menyelidiki dinding batu, indera tersebut dipantulkan kembali oleh kekuatan dingin. Hati-hati, ada yang salah dengan rune ini, Chen Ping mengingatkan dengan suara berat. Mereka dapat melahap kesadaran spiritual. Jika kau terlalu lama bersentuhan dengan mereka, kau mungkin terinfeksi oleh roh jahat. Hu Mazi segera mengalihkan pandangannya dan mengangkat liontin giok itu lebih tinggi. Jangkauan cahaya putih meluas dan samar-samar ia bisa melihat pintu batu yang rusak di ujung tangga batu. Di pintu itu terukir 3 huruf kuno jurang pemakaman iblis. Pintu batu itu terbuka sedikit, dan hembusan angin dapat terdengar dari dalam, bercampur dengan bisikan-bisikan samar, seakan-akan ada banyak jiwa yang dizalimi yang meratap di dalam. Hu Mazi menggenggam erat pisau pendek di pinggangnya, detak jantungnya bertambah cepat tanpa sadar. Chen Ping, masuklah. Anda akan tahu saat Anda masuk dan melihatnya. Chen Ping mendorong pintu hingga terbuka, dan aura iblis yang lebih kuat menyerbu ke arahnya. Cahaya keemasan pada perisai berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Di balik pintu terdapat koridor panjang, dinding batu di kedua sisinya bertatahkan kristal bercahaya, menerangi koridor seolah-olah siang hari. Tetapi cahaya ini berwarna hijau aneh, dan terasa dingin saat menyinari wajah. Lantai koridor dipenuhi tulang-tulang, ada yang manusiawi, ada pula yang iblis, dan bahkan beberapa kerangka binatang raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jelas sekali telah terjadi pertarungan brutal di sini. Tulang-tulang ini sangat tua,
setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Chen Ping berjongkok untuk memeriksa kerangka iblis yang relatif utuh. Ia melihat lubang halus di tengkoraknya, dengan bekas luka bakar masih terlihat di tepinya. Dia mati karena senjata tajam, dan tewas dalam satu pukulan. Humazi juga mengambil tulang lengan manusia, yang di atasnya terukir tanda setengah jimat, yang agak mirip dengan simbol pada liontin gioknya. Ini adalah tanda jimat keluarga Huku. Mungkinkah leluhurku juga ikut serta dalam pertempuran di sini? Chen Ping berdiri dan menatap jauh ke dalam terowongan. Siapapun yang meninggalkan tempat ini, artinya bukan hanya ada batasan, tetapi juga sesuatu yang lebih berbahaya. Teruslah maju dan tetap waspada. Keduanya berjalan menyusuri koridor. Semakin jauh mereka masuk, udara semakin dingin dan bisikan-bisikan semakin jelas. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di telinga seseorang, menceritakan rasa sakit dan dendam. Siapapun yang tekadnya lebih lemah mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Humazi merasakan kulit kepalanya kesemutan dan dia segera mengerahkan sedikit kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melawan. Tetapi suara-suara itu menusuk telinganya seperti belatung yang menempel di tulangnya, membuat matanya menjadi gelap. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, berkonsentrasi dan tenang. Aliran kekuatan spiritual murni disuntikkan ke tubuh Humazi, seperti guntur yang meledak dalam pikirannya, dan bisikan-bisikan itu lenyap seketika. Humazi berkeringat deras dan terengah-engah, "Sial, aku hampir." Itu suara iblis yang memenuhi telingaku. Tatapan Chen Ping serius. Jiwa-jiwa sisa iblis kuno di dasar jurang sedang menimbulkan masalah. Mereka tidak bisa menyerang kita secara langsung. Jadi mereka menggunakan metode ini untuk mengganggu pikiran kita. Pegang liontin giok ini erat-erat. Auranya dapat menekan jiwa-jiwa sisa ini. Humazi segera menempelkan liontin giok itu ke dadanya dan benar-benar merasa jauh lebih tenang. Keduanya terus bergerak maju, dan sebuah percabangan jalan muncul di ujung koridor. Lorong di sebelah kiri dipenuhi bau samar darah, sementara suara gemericik air terdengar dari sebelah kanan. Chen Ping memeriksa peta dan menemukan bahwa peta itu hanya menandai lokasi gerbang batu, dan ada ruang kosong setelah percabangan jalan. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencari jalan kembali. Ia melihat lorong di sebelah kiri. Bau darahnya terlalu kuat. Aku khawatir ada makhluk hidup. Ayo kita ke kanan dulu. Lorong di sebelah kanan relatif kering, dan tanahnya tertutup kerikil. Setelah berjalan sekitar satu batang dupa, bagian depan tiba-tiba terbuka dan sebuah gua besar muncul. Di tengah gua terdapat sebuah kolam air berwarna hijau tua, dengan kabut putih mengambang di permukaannya, memancarkan aroma harum yang samar. Humazi mendekati kolam air dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya ketika dia dihentikan oleh Chen Ping. "Jangan sentuh, ada yang salah dengan air ini." Chen Ping menunjuk kabut yang mengambang di air dan berkata, "Kabut itu mungkin tampak harum, tetapi sebenarnya sangat beracun. Setelah terhirup, roh jahat akan merusak meridianmu." Dia mengeluarkan botol porselen dari bungkusnya, menuangkan pil ke dalamnya, menghancurkannya, dan menaburkan bubuknya ke dalam kolam. Saat bubuk itu jatuh ke dalam air, terdengar suara mendesis. Gelembung-gelembung muncul di permukaan air berwarna hijau tua, dan kabut putih dengan cepat menghilang seperti es dan salju yang berhadapan dengan api yang berkobar. "Itu memang beracun." Chen Ping menarik tangannya. "Kolam air ini seharusnya digunakan untuk mengisolasi sesuatu. Mari kita mengelilinginya." Keduanya berjalan hati-hati di sepanjang tepi kolam. Dinding batu gua dihiasi lebih banyak kristal gelap, dan cahayanya semakin terang. Samar-samar mereka bisa melihat sebuah platform batu di sisi lain kolam.
dan sepertinya ada sesuatu di atasnya. Pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam, dan tentakel hitam setebal ember tiba-tiba melompat keluar dari air dan melecut ke arah punggung Humazi. Hati-hati, Chen Ping bereaksi sangat cepat, mendorong Humazi menjauh dan sekaligus mengeluarkan pedang pembunuh naga. Energi pedang emas menyapu dan memotong tentakel itu menjadi dua bagian. Darah hitam menyembur keluar dengan bau menyengat, lalu jatuh ke tanah dan menimbulkan lubang-lubang kecil. Raungan tajam terdengar dari kolam, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, seperti ular piton yang menari, dan menyerang kedua orang itu dengan panik. Itu naga iblis. Humazi mengenali monster itu. Buku-buku kuno mencatat ada binatang penjaga di jurang pemakaman iblis yang memakan air beracun. Aku tidak menyangka dia bersembunyi di kolam air ini. Mata Chen Ping terfokus, dan pedang abadi di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus menebas tentakel penyerang. Namun, tentakel-tentakel ini seakan tak berujung. Ketika satu terputus, tentakel lain akan segera tumbuh, dan kecepatannya semakin cepat, memaksa kedua pria itu mundur berulang kali. Ini bukan solusi, kita harus menemukan bentuk aslinya. Chen Ping berteriak, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa ragu. Perisai emasnya mengembang dan menepis semua tentakel yang menyerang. Tuan Hu, coba gunakan Liontin Giokmu. Humazi segera mengangkat Liontin Giok di atas kepalanya, dan cahaya putih tiba-tiba meledak, menerangi seluruh gua seperti matahari kecil. Monster di kolam itu tampak sangat takut pada cahaya, raungannya semakin menyakitkan dan serangan tentakelnya pun melambat. Berhasil, Humazi merasa gembira dan berjalan menuju tengah kolam sambil memegang Liontin Giok. Kemanapun cahaya putih itu lewat, tentakel hitam itu menarik dirinya masuk ke dalam air, dan air hijau tua itu mulai berputar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mengebor keluar dari dasar air. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, melesat ke tepi kolam, dan mengerahkan seluruh indera spiritualnya, hingga akhirnya terkunci pada sosok besar di dasar kolam. Itu adalah naga hitam raksasa yang panjangnya puluhan kaki, dengan sepasang tanduk melengkung di kepalanya, matanya seperti dua lentera merah darah, menatap tajam ke arah dua orang di tepi pantai. Binatang jahat, kau cari kematian? Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga menggores busur emas di udara, menebas ke arah kolam air dengan momentum menghancurkan dunia. Energi pedang jatuh ke air, menimbulkan gelombang besar. Air di kolam terbelah dua seperti selembar kain, memperlihatkan tubuh bersisik naga ajaib yang besar. Naga ajaib itu meraung marah, membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan aliran racun hitam, menyapu ke arah Chen Ping. Chen Ping mengarahkan jari-jari kakinya dan menghindari racun itu seperti hantu. Pada saat yang sama, ia membuat gerakan tangan dengan tangan kirinya, dan teknik konsentrasi di tubuhnya mulai bekerja. Seberkas cahaya keemasan melesat dari telapak tangannya dan tepat mengenai kepala naga ajaib itu. Naga ajaib itu menjerit melengking, dan tubuh besarnya berguling-guling liar di kolam, memercikkan air yang membasahi seluruh gua. Humazi mengambil kesempatan itu untuk memaksimalkan cahaya Liontin Giok itu, dan cahaya putih itu menusuk mata naga ajaib bagaikan pedang tajam. Naga iblis itu menutup matanya karena kesakitan, dan tubuh besarnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pantai. Sekarang, mata Chen Ping berbinar, dan pedang abadi berubah menjadi aliran cahaya, langsung menembus titik vital naga iblis. Darah hitam menyembur keluar seperti air mancur, dan tubuh naga ajaib itu bergerak beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti bergerak. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah.
Kekuatan naga iblis ini sebanding dengan kultivator tingkat 3 di alam abadi bumi. Humazi menatap mayat di tanah dengan rasa takut yang masih tersisa. Jurang pemakaman iblis baru saja dimulai, dan ada binatang penjaga yang begitu kuat. Aku khawatir itu akan lebih berbahaya nanti. Chen Ping bangkit berdiri, berjalan ke arah bangkai naga ajaib itu, mengulurkan tangannya dan meraba-raba kepalanya sejenak, lalu mengeluarkan ramuan batin berwarna hitam. Ramuan batin itu memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi energi yang terkandung di dalamnya amat murni. Ramuan batin ini mungkin berguna. Chen Ping menyimpan ramuan batinnya dan berkata, meskipun energi iblis itu kuat, energi itu dapat dimurnikan dan juga dapat membantu meningkatkan kekuatan kita. Mari kita istirahat dulu, memulihkan kekuatan kita, lalu melanjutkan perjalanan. Ia memandang panggung batu di seberang kolam. Cahaya di sana tampak lebih terang daripada cahaya di sekitarnya. Jadi ia berpikir pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Dan naga iblis ini mungkin adalah penjaga panggung batu. Air di dalam gua berangsur-angsur kembali tenang setelah kematian naga ajaib. Tetapi permukaan air yang awalnya berwarna hijau tua kini memiliki warna hitam samar dan mengeluarkan bau amis yang lebih kuat. Chen Ping bermeditasi di tepi kolam, mengatur napas, dan berlatih teknik konsentrasi untuk menyerap roh jahat di sekitarnya guna memulihkan kekuatan spiritual yang baru saja hilang. Humazi dengan penasaran berjalan ke panggung batu di seberang tepian. Panggung batu itu tertutup lapisan debu tebal, dan di atasnya terdapat sebuah kotak perunggu. Permukaan kotak itu diukir dengan rune yang sama seperti pada Liontin Giok Wijen, tetapi lebih rumit dan canggih. Tepat saat ia hendak meraihnya, Chen Ping menghentikannya, jangan bergerak, ada pembatas di kotak ini. Chen Ping mendekat dan mengamati dengan saksama rune pada kotak perunggu itu, sedikit mengernyit, ini adalah susunan segel keluarga Hu. Sepertinya kotak ini memang ada hubungannya dengan keluargamu. Orang-orangku meninggalkannya. Humazi terkejut sekaligus gembira. Apa isi di dalamnya? Sulit untuk mengatakannya. Chen Ping mengumpulkan jejak kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh rune di permukaan kotak. Rangkaian rune ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung misteri. Begitu dibuka paksa, bisa memicu serangan balik. Pernahkah kau melihat susunan rune serupa? Humazi berjongkok dan meletakkan Liontin Giok di samping kotak. Cahaya putih pada Liontin Giok bergema bersama rune pada kotak dan mulai berputar perlahan. Rune ini, aku pernah melihatnya di ilustrasi buku-buku kuno klanku. Sepertinya ini adalah susunan rune untuk verifikasi garis keturunan. Hanya garis keturunan klan Hu yang bisa membukanya. Ia mengikuti metode yang tercatat dalam kitab-kitab kuno dan meneteskan darah dari ujung jarinya ke Liontin Giok tersebut. Liontin Giok itu langsung memancarkan cahaya menyilaukan dan menyatu dengan kotak perunggu. Tulisan-tulisan pada kotak itu tampak hidup, mengalir mengikuti jalur cahaya, menimbulkan suara klik pelan dan terbuka perlahan. Tidak ada emas, perak atau perhiasan di dalam kotak itu. Hanya gulungan kulit binatang yang menguning dan sebuah token hitam. Beberapa baris karakter kuno ditulis pada kulit binatang dengan tinta merah tua, dan kata Hu terukir di token tersebut, tepinya dihiasi kristal-kristal kecil, memancarkan fluktuasi samar kekuatan spiritual. Ini, tanda pemimpin klan Huku. Humazi mengambil token itu, gemetar karena gembira. Konon, hanya ketua klan yang boleh memilikinya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Chen Ping mengambil kulit binatang itu dan membukanya. Tulisan di atasnya samar dan sulit dipahami. Untungnya, ia telah mempelajari aksara kuno dan hampir tidak dapat memahami makna umumnya. Kulit binatang itu mencatat asal-usul jurang pemakaman iblis.
Dahulu kala, tempat ini merupakan medan perang tempat manusia dan iblis saling bertarung di zaman kuno, dan banyak sekali orang kuat yang tewas di sana. Kemudian, seorang ahli jimat yang kuat membentuk formasi besar dan menyegel monster-monster mati di dasar jurang tersebut, maka dari itu dinamakan jurang pemakaman iblis. Master jimat yang menyusun formasi itu tidak lain adalah leluhur keluarga Hu. Nenek moyangmu sebenarnya adalah seorang ahli jimat kuno. Chen Ping menatap Hu Mazi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ditulis di kulit binatang itu bahwa ia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyegel monster di dasar jurang. Sebelum meninggal, ia menyembunyikan sebagian warisan jimat itu di kedalaman jurang pemakaman iblis, berharap keturunannya di generasi mendatang dapat mewarisi warisannya dan melindungi Gunung Jiupan. Chen Ping akhirnya mengerti mengapa mantra Hu Mazi begitu kuat. Hu Mazi menatap tulisan di kulit binatang itu, matanya memerah. Ternyata keluarga Huku bukan keluarga biasa. Nenek moyang kami memiliki prestasi yang luar biasa. Tetapi mengapa kami akhirnya dibasmi? Chen Ping terus membaca, dan bagian belakang kulit binatang itu mencatat rahasia yang mengejutkan. Segel jurang pemakaman iblis tidak abadi. Segel itu melemah setiap 1000 tahun. Misi keluarga Hu saat itu adalah memasuki jurang pemakaman iblis ketika segelnya melemah dan memperkuat kembali formasi jimat. Namun 2800 tahun yang lalu, segel itu tiba-tiba menjadi tidak normal, dan monster di dasar jurang hampir keluar. Keluarga Hu mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menekannya, tetapi mereka rusak parah dan diserang oleh kekuatan tak dikenal. Sepertinya pemusnahan keluarga Humu mungkin terkait dengan segel jurang pemakaman iblis. Chen Ping meletakkan kulit binatang itu dan berkata, kekuatan tak dikenal itu mungkin mencoba menggunakan monster itu untuk menghancurkan segel, atau mengingini warisan jimat peninggalan leluhurmu. Hu Mazi mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, tidak peduli siapapun itu. Aku harus mencari tahu. Dia dengan hati-hati menyimpan tanda kebesaran sang patriark dan kulit binatang itu, seolah-olah dia sedang memegang harapan seluruh keluarga. Chen Ping mengarahkan pandangannya ke kedalaman gua, di mana ada pintu batu sempit dengan rangkaian simbol yang sama terukir di atasnya seperti kotak perunggu. Sepertinya ini pintu masuk yang sebenarnya, ayo pergi. Dengan token pemimpin klan, susunan jimat di gerbang batu runtuh dengan sendirinya, dan mereka berdua berhasil memasuki area berikutnya. Ini adalah koridor panjang dengan rune yang diukir di dinding batu di kedua sisinya. Berbeda dari yang terlihat sebelumnya, rune ini memancarkan cahaya keemasan redup dan jelas merupakan peninggalan para master rune manusia. Rune-rune ini dapat mengusir roh jahat, sepertinya rune-rune ini diturunkan oleh leluhurmu. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh rune-rune itu, merasakan kekuatan lembut mengalir ke tubuhnya. Dengan rune-rune ini, kita seharusnya bisa menghindari sebagian besar bahaya. Di ujung koridor terdapat sebuah ruangan batu besar. Di tengahnya terdapat sebuah prasasti batu setinggi 3 meter yang diukir dengan rune padat dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ada beberapa kerangka berserakan di sekitar prasasti batu. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti anggota klan Hu. Ini adalah leluhur keluarga Hu saya. Hu Mazi menatap jimat yang tersisa di tulang, matanya kembali berkaca-kaca. Mereka seharusnya datang untuk memperkuat segel, tetapi mereka tidak bisa kembali. Chen Ping berjalan mendekati prasasti batu itu dan mengamati rune-rune di atasnya dengan saksama. Semakin ia mengamati, semakin ia merasa takut. Susunan rune ini sangat indah, mengandung kebenaran hakiki langit dan bumi, jauh melampaui pemahamannya tentang seni rune. Dia mencoba menyelidiki kesadaran spiritualnya ke dalam rune,
dan benar-benar merasakan aliran informasi yang besar mengalir ke dalam pikirannya, yang semuanya adalah wawasan dan teknik tentang jalan rune. Ini adalah jimat warisan leluhurmu. Chen Ping memejamkan mata dan menyerap semua informasi. Rune pada prasasti batu itu adalah susunan warisan yang sangat besar. Selama seseorang dari garis keturunan keluarga Hu mendekat, warisan itu bisa diaktifkan. Cepat kemari. Hu Mazi bergegas berjalan ke arah prasasti batu dan menempelkan tanda kebesaran sang patriark di atasnya. Prasasti batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari prasasti batu itu, mengitari Hu Mazi bagaikan kunang-kunang, lalu perlahan menyatu dengan tubuhnya. Hu Mazi hanya merasakan bahwa ada banyak sekali pengetahuan tentang jimat di dalam benaknya, mulai dari pembuatan dasar kertas jimat hingga penyusunan susunan jimat tingkat lanjut. Tubuhnya juga berubah. Energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih halus, dan meridiannya yang semula tersumbat kini terbuka berkat kekuatan lembut. Kultivasinya perlahan membaik. Ini benar, Hu Mazi merasakan perubahan pada tubuhnya dan begitu gembira, hingga ia tidak bisa berkata-kata. Chen Ping berjaga di samping, dan pada saat yang sama dia juga menyerap informasi jimat yang tersebar di prasasti batu. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan Hu dan tidak bisa memperoleh warisan lengkap, dia mendapat banyak manfaat dari informasi yang tersebar ini, dan pemahamannya tentang jalan jimat menjadi lebih dalam, dan dia bahkan samar-samar menyentuh ranah baru. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya di prasasti batu perlahan menghilang, dan Hu Mazi membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya, dan aura di tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia benar-benar berhasil mencapai alam abadi duniawi. Saya berhasil mencapai terobosan. Hu Mazi mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir deras di tubuhnya. Terima kasih telah mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan kehilangan warisan ini. Kau telah membangkitkan kekuatan bawaanmu. Kekuatanmu tidak akan meningkat secepat ini hanya dengan mengandalkan warisan. Chen Ping tahu bahwa Hu Mazi awalnya sangat kuat, tetapi setelah beberapa reinkarnasi, kekuatannya tampaknya tersegel. Sekarang, dengan bantuan kekuatan warisan, kekuatan Hu Mazi telah terbuka sebagian, sehingga ia dapat segera mencapai alam abadi duniawi. Kekuatan Hu Mazi akan semakin meningkat di masa depan. Tatapan Chen Ping tertuju pada sederet karakter kecil di bagian bawah prasasti batu. Sepertinya kita harus mempercepat. Prasasti batu itu mengatakan bahwa seorang jenderal iblis kuno disegel di area inti jurang pemakaman iblis. Sekarang segelnya sangat lemah. Jika bocor, akibatnya akan sangat buruk. Wajah Hu Mazi menjadi gelap, lalu harta karun yang diinginkan Yuyu, mungkinkah berada di area inti? Sangat mungkin, Chen Ping mengangguk, para iblis selalu ingin melepaskan monster dari jurang. Harta karun yang diminta Yuyu untuk kita dapatkan mungkin sesuatu yang dapat mengendalikan para jenderal iblis. Kita harus menemukan harta karun itu sebelum orang-orangnya tiba, kalau tidak akibatnya akan mengerikan. Keduanya tidak berani menunda dan terus masuk lebih dalam di sepanjang lorong di belakang prasasti batu. Lorong itu makin lama makin sempit, dan tenaga iblis makin lama makin pekat, tetapi dengan rune peninggalan leluhur keluarga Hu dan token ketua klan pada Hu Mazi, tenaga iblis sama sekali tak dapat mendekati mereka. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah kolam magma muncul di hadapan mereka. Magma merah tua bergulung-gulung di dalamnya, mengeluarkan napas yang membakar, dan membakar dinding-dinding batu di sekitarnya hingga berwarna merah. Tidak ada jembatan yang melintasi kolam lava, hanya beberapa rantai besi tebal yang menghubungkan sisi lainnya. Rantai-rantai itu berkarat dan tampak seperti bisa putus kapan saja.
Bagaimana saya bisa melewati ini? Humazi menatap magma yang bergulung-gulung dengan cemberut. Rantainya terlalu tipis. Rantainya sama sekali tidak mampu menahan beban kita. Keduanya tidak bisa terbang saat itu dan hanya bisa bergerak maju dengan berjalan kaki. Kemunculan tiba-tiba kolam magma seperti itu sangat mematikan. Chen Ping mengamati sekeliling kolam magma dan menemukan batu-batu yang menonjol dengan ukiran rune yang teratur di dinding batu. Batu-batu ini adalah pijakan. Rune di atasnya dapat menahan suhu tinggi. Kita bisa menginjak batu-batu itu untuk melewatinya. Ia melompat ke batu pertama, yang memang sekeras batu. Kekuatan yang dipancarkan rune mengisolasi napas membara di luar. Ikuti aku selangkah demi selangkah, dan jangan jatuh ke dalam lahar. Humazi menarik napas dalam-dalam dan mengikuti metode Chen Ping, bergerak maju dengan hati-hati di atas batu. Terdengar suara gemuruh dari bawah kolam magma, seolah-olah ada sesuatu yang bergulung di magma, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Tepat saat keduanya hendak mencapai sisi lain, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam magma, dan seekor monster yang ditutupi sisik hitam melompat keluar dari magma, membuka mulutnya yang besar dan menggigit Humazi. Hati-hati, Chen Ping menarik Humazi ke sisinya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebas ke arah kepala monster itu. Dengan suara celang yang nyaring, energi pedang jatuh ke sisik monster dan dipantulkan kembali. Monster itu meraung dan mencambuk kedua pria itu dengan ekornya seperti cambuk baja, menghancurkan batu-batu di bawah kaki mereka. Itu kadal iblis magma. Humazi mengenali monster itu. Kitab-kitab kuno mengatakan ia memakan magma. Ia kebal terhadap pedang dan senjata, serta kebal terhadap air dan api. Chen Ping menatap mata monster yang berkobar-kobar itu, dan hatinya bergetar. Kelemahannya seharusnya ada di matanya. Tuan Hu, gunakan jimatmu untuk menahannya. Humazi segera mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan melemparkannya ke kadal iblis. Kertas jimat itu berubah menjadi beberapa jaring cahaya keemasan di udara, melilit tubuh kadal iblis itu. Kadal iblis itu meraung, dan api menyembur keluar dari tubuhnya, membakar jaring cahaya itu menjadi abu, namun ia tertahan untuk sementara. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Ping melesat dan melesat menuju kepala kadal iblis itu bagai anak panah. Pedang pembunuh naga memadatkan seluruh kekuatan spiritualnya, mengubahnya menjadi pelangi emas panjang, dan dengan tepat menembus mata kadal iblis itu. Kadal iblis itu menjerit melengking, dan tubuhnya yang besar berguling-guling liar di kolam magma, dan magma yang mengaduk itu jatuh bagai hujan badai. Pergi, Chen Ping menarik Humazi dan melompat ke seberang. Menoleh ke belakang, ia melihat kadal ajaib itu berjuang beberapa kali di kolam lava, lalu akhirnya tenggelam ke dasar kolam dan berhenti bergerak. Kedua lelaki itu terjatuh ke tanah, terengah-engah, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Demon burial abis ini sungguh mendebarkan di setiap langkahnya. Humazi menyeka keringat di wajahnya dan berkata, jika kita terus seperti ini, bahkan jika kita tidak dibunuh oleh monster itu, kita akan mati kelelahan. Chen Ping berdiri dan melihat ke arah lorong di sisi lain. Setelah melewati kolam magma, kita seharusnya sudah dekat dengan area inti. Ayo kita bekerja lebih keras. Dia mengeluarkan beberapa pil dari bungkusnya dan menyerahkannya kepada Humazi. Isi ulang tenagamu dulu, jalan di depan mungkin lebih berbahaya. Humazi meminum pil itu tetapi tidak langsung memakannya. Ia malah mengambil token pemimpin klan dari tangannya dan menyeka debunya dengan hati-hati. Dengan warisan leluhur dan token ini, aku merasa penuh kekuatan. Betapapun berbahayanya, aku akan terus maju.
Chen Ping menatap tekad di matanya dan mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa Hu Mazi bukan lagi lelaki yang hanya pandai mempermainkan wanita, tetapi penerus sejati dari warisan keluarga Hu. Keduanya beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan menyusuri lorong. Di ujung lorong terdapat pintu batu besar bergambar kepala iblis yang ganas. Matanya merah menyala dan memancarkan aura mengerikan. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke area inti. Chen Ping mengamati pola kepala iblis di pintu batu itu dan berkata, auranya sangat kuat, aku khawatir ada penghalang yang melindunginya. Hu Mazi menempelkan token pemimpin klan di gerbang batu. Cahaya pada token tersebut bertabrakan dengan cahaya merah dari pola kepala iblis, menghasilkan suara mendesis. Gerbang batu itu mulai bergetar hebat, dan cahaya merah di mata pola kepala iblis itu menjadi semakin terang, seolah-olah menjadi hidup. Tidak, token pemimpin klan tidak bisa membuka pintu ini. Hu Mazi menarik tangannya, mengerutkan kening. Pembatasan pada pintu batu ini ditetapkan oleh para iblis, dan itu saling bertentangan dengan rune leluhur. Chen Ping berjalan mengelilingi pintu batu dan menemukan beberapa rune kecil di celah pintu, yang mirip dengan rune manusia yang pernah dilihatnya di koridor sebelumnya. Sepertinya kita harus menggunakan metode jimat untuk membukanya. Apakah ada metode yang tercatat dalam warisan leluhurmu untuk mematahkan larangan klan iblis? Hu Mazi memejamkan mata, mengingat informasi yang terkirim dari prasasti batu, dan tiba-tiba matanya berbinar. Dimengerti, jimat yin yang dapat mematahkan batasan ini, yin dan yang saling melengkapi dan saling menangkal, yang dapat menetralkan roh jahat para iblis. Dia mengeluarkan 2 lembar kertas jimat dari lengannya, dan menurut metode yang diwariskan, dia menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai pena untuk dengan cepat menggambar 2 jimat. Selembar kertas jimat berwarna emas, memancarkan energi maskulin, selembar kertas jimat lainnya berwarna hitam, memancarkan energi feminin. Chen Ping, bantu aku melindungi hukum. Hu Mazi menempelkan 2 jimat di kedua sisi gerbang batu, membuat segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Jimat emas dan hitam itu memancarkan cahaya secara bersamaan, membentuk pola tai chi yang perlahan menyatu dengan gerbang batu. Pola kepala iblis mengeluarkan raungan marah, lampu merah dan pola tai chi saling bertabrakan, dan gerbang batu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, pola kepala iblis di gerbang batu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan kabut hitam, menyerang Hu Mazi. Tatapan Chen Ping tajam, dan pedang pembunuh naga langsung terhunus. Energi pedang emas menghalangi Hu Mazi seperti perisai, memotong kabut hitam berkeping-keping. Fokuslah untuk melanggar larangan. Serahkan ini padaku. Setelah kabut hitam itu terpotong, ia berubah menjadi kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam ke arah mereka berdua. Kelelawar ini seluruhnya berwarna hitam dengan mata merah, dan jelas-jelas diubah oleh roh jahat. Chen Ping mendengus dingin, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi. Sebuah perisai emas muda menyelimuti mereka berdua. Kelelawar itu menghantam perisai itu, mengeluarkan suara mendesis, dan segera menghilang. Hu Mazi tak berani teralihkan, ia membentuk segel dengan tangannya semakin cepat, dan cahaya jimat yin yang semakin kuat. Cahaya merah pola kepala iblis di gerbang batu perlahan meredup, sementara pola tai chi semakin jelas. Akhirnya, dengan suara dentuman keras, gerbang batu perlahan terbuka. Di balik gerbang batu terdapat ruang luas, seperti istana bawah tanah, di tengahnya terdapat altar hitam dengan pedang panjang tertancap di atasnya. Pedang itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura dingin. Area di sekitar altar dipenuhi dengan kerangka, baik dari setan maupun manusia,
dan jelas terlihat bahwa pertarungan brutal telah terjadi di sana. Apakah itu harta yang Yuyu inginkan? Humazi menunjuk pedang panjang di altar dan berkata, kelihatannya seperti pedang ajaib. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu. Lihat rune di sekitar altar, itu formasi penyegel. Pedang ini mungkin digunakan untuk menekan sesuatu. Ia melangkah maju dan mengamati rune-rune di sekitar altar dengan saksama. Ia mendapati bahwa rune-rune ini mirip dengan rune yang pernah dilihatnya di prasasti batu sebelumnya. Tetapi lebih rumit dan presisi. Rune-rune ini jelas merupakan segel terakhir yang dibuat oleh leluhur keluarga Hu. Di bawah altar seharusnya ada tempat di mana Jenderal Iblis disegel. Chen Ping menunjuk ke sebuah alur di tengah altar dan berkata, saya khawatir Yuyu tidak menginginkan pedang ini, melainkan benda di dalam alur itu. Ada manik hitam di alur itu, hanya seukuran ibu jari, yang memancarkan energi iblis yang kuat, tetapi ditekan oleh rune di sekitarnya dan tidak dapat menyebar. Apa ini? Tanya Hu masih penasaran. Chen Ping juga melihatnya, tetapi dia tidak tahu apa manik hitam itu. Itulah inti sihir. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar, dan itu adalah inti sihir Jenderal Iblis kuno. Dengan inti sihir ini, kita bisa mengendalikan Jenderal Iblis yang tersegel. Jenderal Iblis, Chen Ping tertegun dan bertanya dengan bingung, Senior, apakah Jenderal Iblis ini lebih kuat darimu? Raja Iblis Awan Merah mencibir, jika dia lebih kuat dariku, dia tidak akan tertindas di sini. Dia tidak sekuat aku. Pada saat ini, altar tiba-tiba bergetar hebat, inti sihir hitam meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan rune di sekitar altar dengan cepat meleleh seperti es dan salju. Tekanan besar datang dari bawah altar, dan seluruh istana bawah tanah mulai berguncang, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Oh tidak, segelnya hampir rusak, wajah Chen Ping berubah drastis. Yuyu mungkin sudah tahu ini akan terjadi sejak lama. Dia meminta kita datang dan mengambil inti sihir hanya untuk membuat kita menghancurkan segelnya. Raungan memekakkan telinga terdengar dari bawah altar, dan retakan besar muncul di tanah. Energi iblis hitam menyembur keluar dari retakan dan mengembun menjadi bayangan iblis setinggi puluhan kaki. Bayangan iblis itu memegang kapak raksasa dan berwajah garang. Dialah Jenderal Iblis kuno yang tersegel. Akhirnya aku keluar. Suara Jenderal Iblis itu meledak bagai guntur, menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Sudah 2800 tahun berlalu, dan aku tak menyangka ada yang berani membuka segel ini. Wajah Humazi memucat, dan tangan yang memegang token pemimpin klan sedikit gemetar. Ini, Jenderal Iblis kuno, auranya begitu kuat. Chen Ping melindungi Humazi di belakangnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa ragu. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara berdengung dan memancarkan energi pedang yang tajam. Ia baru saja membuka segelnya dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kita masih punya kesempatan. Tatapan mata sang Jenderal Iblis tertuju pada Chen Ping, dan secercah penghinaan terpancar di matanya. Kau hanya seorang kultivator manusia, berani bersikap begitu lancang di hadapanku, matilah sebelum aku. Ia mengayunkan kapak raksasanya dan menebas ke arah mereka berdua. Bilah kapak hitam itu, dengan momentumnya yang menggetarkan bumi, merobek udara di seluruh istana bawah tanah. Chen Ping tidak berani gegabah, ia menarik Humazi dan melompat menghindari kapak itu. Mata kapak itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan jurang tak berdasar pun tercipta di tanah, kerikil beterbangan di mana-mana. Senior, orang ini sudah keluar. Kau harus bergabung denganku dan bunuh dia sekarang juga. Dia tidak sehebat dirimu. Chen Ping buru-buru memanggil Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya, lalu membunuh Jenderal Iblis itu. Namun Chen Ping berteriak lama sekali.
tetapi Raja Iblis Ciyun tampaknya tidak mendengarnya. Sial, pura-pura mati. Tuan Hu, temukan cara untuk memperkuat segel itu lagi. Chen Ping tak punya pilihan selain meminta Hu Mazi untuk memperkuatnya, sementara ia bergegas menuju Jenderal Iblis dengan pedang pembunuh naga di tangan. Aku akan menahannya. Dia tahu bahwa mustahil untuk mengalahkan Jenderal Iblis kuno hanya dengan kekuatan dua orang, dan satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan bertahan hidup adalah dengan menyegelnya kembali. Hu Mazi juga bereaksi dan segera mengeluarkan kertas jimat dan mulai menggambar jimat untuk memperkuat segel sesuai dengan metode yang diwariskan oleh leluhurnya. Ketika Jenderal Iblis melihat Chen Ping berani menyerang, jejak kemarahan terpancar di matanya, dan dia mengayunkan kapak raksasa ke arah pinggang Chen Ping. Chen Ping menghindar seperti hantu dan pada saat yang sama memanggil pedang pembunuh naga. Energi pedang emas jatuh menimpa Jenderal Iblis itu seperti tetesan air hujan. Akan tetapi, sang Jenderal Iblis memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan energi pedang hanya meninggalkan bekas putih samar padanya, tanpa menimbulkan kerusakan berarti sama sekali. Percuma saja, tubuh iblisku kebal terhadap pedang dan tombak. Dengan kemampuanmu yang terbatas, apa kau pikir kau bisa melukaiku? Jenderal Iblis itu tertawa arogan dan mengayunkan kapak raksasa itu lagi, memaksa Chen Ping mundur berkali-kali. Chen Ping cemas, ia bisa merasakan kekuatan Jenderal Iblis itu mulai pulih. Jika ini terus berlanjut, apalagi memperkuat segelnya, mereka berdua akan mati di sini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat ramuan batin naga ajaib dan buru-buru mengambilnya dari tangannya. Ramuan batin itu memancarkan energi iblis yang kuat, yang dapat digunakan untuk menekan Jenderal Iblis untuk sementara waktu. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam ramuan batin, dan ramuan batin itu langsung meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan dan terbang menuju Jenderal Iblis. Ketika sang Jenderal Iblis melihat ramuan batin itu, sekilas keserakahan terpancar di matanya dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sekarang, Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah lengan Jenderal Iblis. Disertai suara celang yang keras, bekas darah tertinggal di lengan sang Jenderal Iblis, dan darah hitam menyembur keluar. Pengadilan kematian. Sang Jenderal Iblis mengeluarkan raungan marah, lalu mengayunkan kapaknya ke arah Chen Ping dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Chen Ping menghindar dengan cepat, tetapi bahunya tetap terkena kapak, tubuh emasnya yang tak terhancurkan langsung hancur berkeping-keping, meninggalkan luka di bahunya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat, energi jahat hitam dengan cepat menyebar di sepanjang luka. Chen Ping, Hu Mazi berteriak kaget dan ingin maju untuk membantu, tetapi dia terkunci oleh nafas Jenderal Iblis dan tidak bisa bergerak. Chen Ping menggertakkan giginya dan mengaktifkan teknik konsentrasi di tubuhnya untuk menyerap energi jahat yang menyebar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan harus menemukan kelemahan Jenderal Iblis itu sesegera mungkin. Dia mengamati tubuh iblis itu dan menemukan sisik putih di dadanya, yang sama sekali berbeda dari sisik hitam di tempat lain. Itu titik lemahnya. Chen Ping tak lagi menghindar dan bergegas menuju kapak raksasa sang Jenderal Iblis. Pada saat yang sama, ia memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bertindak gegabah, Jenderal Iblis itu meraung dan mengayunkan kapak raksasanya ke arah kepala Chen Ping dengan kekuatan yang luar biasa. Tepat ketika kapak raksasa itu hendak menancap di kepala Chen Ping, ia tiba-tiba berbalik ke samping dan nyaris menghindari kapak raksasa itu. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga menusuk bagai ular berbisa, tepat menembus sisik putih di dada sang Jenderal Iblis.
Sang Jenderal Iblis menjerit keras, tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan darah hitam menyembur keluar bagaikan air mancur. Sekarang, Chen Ping berteriak, dan pada saat yang sama melemparkan ramuan batin naga ajaib ke Humazi. Gunakan kekuatan ramuan batin untuk mengaktifkan susunan penyegel. Humazi mengambil ramuan batin dan meletakkannya di alur di tengah altar sesuai instruksi Chen Ping. Pada saat yang sama, ia menempelkan jimat yang telah digambar pada rune di sekeliling altar. Kekuatan ramuan batin itu beresonansi dengan jimat itu, dan rune di sekitar altar menyala lagi, memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk perisai penyegel besar yang menyelimuti Jenderal Iblis itu. Setan itu berjuang mati-matian, berusaha menghancurkan segel itu. Namun kekuatan segel itu menjadi semakin kuat dan mengurungnya dengan kuat di dalam. Tidak, aku tidak mau menerima ini. Jenderal Iblis itu meraung putus asa, dan tubuhnya yang besar perlahan menghilang di dalam perisai penyegel, berubah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dan diserap oleh perisai penyegel. Saat Jenderal Iblis menghilang, guncangan di istana bawah tanah berangsur-angsur berhenti dan energi iblis mulai menghilang perlahan. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Akhirnya, berhasil, Humazi menyeka keringat di wajahnya dan menatap altar yang telah kembali damai. Kita berhasil. Chen Ping mengangguk dan menatap luka di bahunya. Meskipun energi jahat hitam telah diserap, ia masih merasakan sakit yang menyengat di lukanya. Tindakan Yuyu benar-benar kejam. Dia tidak ingin kita mengambil harta apapun. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kita untuk membuka segel dan melepaskan Jenderal Iblis ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Humazi memandang inti sihir di altar dan bertanya, apakah kamu masih menginginkan inti sihir ini? Ambil saja. Kenapa tidak diambil saja? Chen Ping berdiri, berjalan ke altar, dan mengambil inti sihir. Inti sihir ini mengandung energi iblis yang sangat besar. Meskipun tidak bisa digunakan secara langsung, mungkin bisa digunakan untuk menghadapi Yuyu. Lagi pula, kita tidak bisa datang ke sini tanpa hasil. Dia menyimpan inti sihirnya dan menatap pedang hitam di altar. Pedang ini juga harta karun. Meskipun pedang sihir, pedang ini sangat kuat. Mungkin ada baiknya disimpan. Humazi juga berdiri dan berjalan ke sisi Chen Ping. Ia melihat luka di bahu Chen Ping dan mengerutkan kening. Lukamu tidak apa-apa, hanya cedera ringan. Chen Ping tersenyum dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ayo kita pergi dulu. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Keduanya kembali melalui rute yang sama, dan tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. 3 hari berlalu ketika mereka berjalan keluar dari celah dan kembali ke tanah Gunung Jiupan.